Ustadz idaman sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Senja mulai turun di kampung kecil yang masih kental dengan suasana religius. Udara sore membawa aroma tanah basah setelah hujan. Di rumah sederhana bercat putih gading, seorang gadis bernama Zafira duduk termenung di beranda. Wajahnya cantik dengan mata yang teduh, namun sore itu matanya dipenuhi kecemasan. Sejak pagi ibunya, Bu Salma, sudah mengabarkan sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Ia akan dijodohkan dengan seorang ustadz muda bernama Aziz. Zafira menatap gelas teh yang sudah dingin di tangannya. Ia menghela napas panjang. Ibu, kenapa harus aku yang dijodohkan? Aku belum mengenalnya sama sekali. Bagaimana kalau hatiku tidak cocok? Tanya Zafira. Ibunya tersenyum lembut, berusaha menenangkan. Nak, jodoh itu rahasia Allah. Ibu hanya ingin yang terbaik. Ustadz Aziz itu pemuda baik, alim dan santun. Semua orang di kampung memuji akhlaknya. Percayalah, kebaikan akhlak jauh lebih berharga daripada rupa. Jawab Bu Salma. Zafira menggigit bibir bawahnya. Hatinya campur aduk antara takut, ragu, dan penasaran. Ia memang sering mendengar nama Ustadz Aziz, sosok muda yang baru beberapa tahun lalu kembali dari pesantren dan mulai mengajar anak-anak mengaji. Namun, ia tak pernah bertegur sapa langsung, hanya sekedar mendengar ceramahnya di masjid. Malam itu, ruang tamu rumah Zafira tampak ramai. Keluarga Aziz datang untuk silaturahmi. Zafira duduk di kamar, jantungnya berdegup kencang mendengar suara tamu di ruang depan. Dari sela pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat sekilas sosok pria itu. Tubuhnya tegap, wajahnya teduh dengan janggut tipis. Matanya tenang penuh wibawa. Aziz berbicara dengan ayahnya dengan suara lembut namun mantap. Pak Harun, ayah Zafira. Kami bersyukur Nak Aziz mau datang bersilaturahmi. Jujur saja, kami ingin menjodohkan anak kami dengan orang yang bisa membimbingnya. Kami melihat kebaikanmu, kata Pak Harun. Aziz tersenyum sopan, menundukkan kepala. Alhamdulillah, Pak. Semua karena Allah. Saya pun sebenarnya belum terpikir akan menikah secepat ini. Tapi bila Allah sudah menakdirkan, insya Allah saya siap membimbing, jawab Aziz. Jantung Zafira makin berdebar. Kata-kata itu begitu menenangkan sekaligus membuatnya gugup. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tak lama kemudian, ibunya masuk ke kamar. Nak, ayo keluar sebentar. Setidaknya kenalan dulu. Tak elok kalau calon suamimu hanya melihat dari jauh, ucap Bu Salma. Zafira panik. Bu, aku malu. Aku takut tidak bisa berkata apa-apa, ujarnya. Bu Salma tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Nak. Biarlah bicara seperlunya. Yang penting kalian saling tahu, ucapnya. Dengan langkah gontai, Zafira keluar menuju ruang tamu. Tatapannya menunduk, pipinya merona merah. Saat itu, matanya tak sengaja bertemu dengan pandangan Aziz. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang sulit ia jelaskan. Teduh, tulus, dan penuh ketenangan. Aziz tersenyum ramah. Assalamualaikum Zafira, ucapnya. Zafira dengan lirih menjawab, Waalaikumsalam. Suasana hening sejenak. Terasa begitu kaku, hingga akhirnya ibunya mencoba mencairkan. Nah Aziz, inilah Zafira, anak kami. Dia agak pemalu, kalau bicara tidak banyak, tapi insya Allah baik hatinya, kata Bu Salma. Aziz tersenyum lalu menunduk sopan. Tidak apa-apa Bu, sifat pemalu itu justru indah. Insya Allah jika Allah meridhoi, saya akan berusaha mengenalnya lebih dalam dengan cara yang baik, jawab Aziz. Zafira hanya bisa menggenggam ujung bajunya. Wajahnya menunduk makin dalam. Dalam hatinya ia berbisik, apakah ini yang disebut perjodohan? Kenapa hatiku terasa bergetar? Batinnya. Paginya, langit tampak cerah. Di halaman rumah, bunga-bunga kamboja mekar, seolah ikut menyambut kabar baru dalam hidup Zafira.
Namun hati gadis itu masih diliputi kegelisahan. Ia duduk di teras rumah sambil memainkan ujung jilbabnya. Tak lama kemudian, sebuah motor berhenti di depan pagar. Dari atas motor itu turun seorang perempuan dengan wajah ceria. Matanya berbinar-binar. Dialah Nara, sahabat Zafira sejak kecil. "Assalamualaikum, Fir," kata Nara. Zafira tersenyum tipis. "Waalaikumsalam, Nara. Ayo masuk." Nara masuk dengan langkah lincah. Rambutnya yang panjang terurai dari balik kerudung yang ia kenakan asal-asalan. Wajahnya selalu ceria, berbeda dengan Zafira yang lebih kalem dan pendiam. Mereka duduk di ruang tamu. Nara langsung menggenggam tangan Zafira dengan semangat. "Fir, aku dengar kabar dari tetangga. Kamu dijodohkan dengan Ustadz Aziz ya? Ya Allah, aku kaget setengah mati," ucap Nara. Zafira hanya bisa menunduk. "Iya, Nar. Aku sendiri masih bingung. Semua terasa cepat. Aku bahkan belum kenal dekat dengan beliau." Nara menatap sahabatnya dalam-dalam. Ada senyum di bibirnya, tapi dalam hatinya timbul perasaan aneh yang sulit ia kendalikan. Sejak beberapa waktu lalu, setiap kali mengikuti pengajian Ustadz Aziz, hatinya selalu bergetar. Ia menyukai cara Ustadz muda itu menjelaskan agama dengan lembut, membuat semua jamaah merasa damai. Namun kini, pria itu akan menjadi suami sahabatnya sendiri. Nara menelan salivanya, tersenyum paksa. "Fir, kamu beruntung sekali. Aziz itu ustadz muda yang soleh, tampan dan berilmu. Semua orang di kampung menaruh hormat padanya. Aku yakin kamu akan bahagia bersamanya." Zafira menatap Nara, matanya berkaca-kaca. "Tapi Nara, aku takut. Takut tidak bisa menjadi istri yang baik. Takut tidak bisa mendampinginya dengan layak. Kamu tahu aku kan?" kata Zafira. Nara menggenggam tangan Zafira lebih erat. "Fir, dengar aku. Kamu itu perempuan baik, lembut dan sabar. Aku kenal kamu lebih dari siapapun. Kalau ada yang pantas mendampingi Ustadz seperti dia, yaitu kamu. Jangan ragu ya. Semua akan indah kalau kamu ikhlas," kata Nara berusaha meyakinkan sahabatnya. Zafira tersenyum haru. Ia merasa mendapat kekuatan dari sahabatnya. Hari-hari berikutnya, persiapan pernikahan mulai dilakukan. Zafira sering menceritakan detail kecil pada Nara, mulai dari gaun yang akan dipakai, hingga perasaan gugup menjelang hari akad. Suatu sore, mereka berdua duduk di tepi sawah sambil memandangi langit jingga. Angin berhembus pelan, membuat ujung kerudung mereka berkibar. Zafira berkata lirih, "Nar, aku benar-benar takut tidak bisa membahagiakan dia. Aku bahkan belum tahu apa yang dia suka, bagaimana cara dia bicara sehari-hari." Nara menahan napas, mencoba tersenyum. "Fir, jangan khawatir. Perjalanan rumah tangga itu belajar bersama. Ustadz Aziz pasti akan membimbingmu dengan sabar." Nara menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Ada perih di dadanya. Dalam hatinya, ia ingin berkata, andai saja aku yang bersanding dengannya. Tapi lidahnya keluh. Ia tak ingin melukai Zafira. Zafira memandang sahabatnya dengan tulus. "Nar, doakan aku ya. Aku hanya ingin rumah tanggaku diridhoi Allah. Aku ingin suamiku bahagia bersamaku. Aku ingin jadi istri yang taat." Kini Zafira begitu semangat, yakin dengan dirinya sendiri. Sementara itu, Nara tersenyum getir, menahan air mata. "Insya Allah, Fir, aku akan selalu doakan. Kamu harus bahagia," ujarnya. Namun di sudut mata Nara, air mata yang dia tahan akhirnya menetes. "Walau sebenarnya aku tak bisa menerima pernikahan kalian." Tentu saja, kalimat itu hanya diucapkan Nara di dalam hatinya. Malam harinya, Nara pulang ke rumahnya. Ia masuk kamar, lalu terduduk di atas ranjang. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia memeluk bantal erat-erat. "Ya Allah, mengapa aku harus mencintai suami sahabatku sendiri? Ampuni aku ya Rob. Aku tidak ingin menjadi pengkhianat. Aku hanya bisa mendoakan dari jauh," ucapnya lirih. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis terisak-isak. Sementara itu di rumahnya, Zafira bersujud panjang, air mata membasahi sajadah. "Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui. Jika Aziz memang jodoh terbaikku, mudahkanlah semuanya.
Beri aku hati yang kuat untuk menjadi pendampingnya, dan lindungilah persahabatanku dengan Nara. Jangan biarkan sesuatu merusaknya. Doa Zafira dalam sujudnya. Doa itu melambung tinggi di malam yang hening. Dua hati perempuan berdoa kepada Tuhan yang sama, namun dengan rasa yang berbeda. Satu memohon keberkahan, satu memohon kekuatan untuk menahan cinta terlarang. Dan takdir pun mulai menuliskan kisahnya. Hari-hari menjelang pernikahan Zafira dan Aziz terasa begitu cepat. Rumah Zafira dipenuhi kesibukan. Para tetangga membantu menyiapkan dekorasi sederhana. Ibu-ibu sibuk meracik bumbu dapur. Sementara Zafira hanya bisa duduk diam dengan hati yang masih gemetar menanti hari akad. Di antara keramaian itu, Nara selalu hadir. Ia membantu di dapur, menghibur Zafira, bahkan ikut menemani ke penjahit untuk mengambil gaun pengantin. Dari luar, ia tampak sebagai sahabat terbaik yang begitu setia. Namun jauh di dalam hatinya, ada rahasia besar yang ia simpan rapat-rapat. Suatu sore, setelah sholat asar di masjid, Nara keluar dan tanpa sengaja berpapasan dengan Ustadz Aziz yang baru selesai memberi kajian untuk anak-anak. Ia membawa kitab kecil dan tas lempang. Wajahnya berkeringat namun tetap teduh. Nara refleks menunduk. Hatinya berdebar kencang. Dengan suara lirih ia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nara kan? Sahabat Zafira? Tanya Ustadz Aziz ramah. Nara gugup dan terus menunduk. Iya Ustadz, saya sering dengar ceramah Ustadz. Semoga Allah menjaga ilmu Ustadz. Kata Nara. Aziz tersenyum hangat. Amin, terima kasih. Kamu juga rajin hadir di kajian. Semoga Allah beri keberkahan ilmu untuk kita semua. Nara menelan ludah. Senyum Aziz begitu tulus, matanya penuh keteduhan. Ia merasakan jantungnya berdebar lebih kencang, hingga ia buru-buru berpamitan. Saya pulang dulu Ustadz. Assalamualaikum. Nara segera berbalik dan meninggalkan Ustadz Aziz. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Aziz lembut. Langkah Nara tergesa. Begitu sampai di rumah, ia menutup pintu kamar dan bersandar pada tembok. Air matanya tiba-tiba mengalir. Ya Allah, kenapa aku tidak bisa mengendalikan hati ini? Dia suami sahabatku. Astagfirullah, kata Nara. Hari akad nikah pun tiba. Rumah Zafira dipenuhi sanak saudara dan tetangga. Zafira duduk di kamar dengan wajah gugup. Gaun putih sederhana melekat di tubuhnya. Nara setia mendampinginya, menata kerudung, memberi semangat. Nara tersenyum, menatap Zafira di cermin. Fir, kamu cantik sekali hari ini. Aziz pasti akan terpesona melihatmu. Zafira, ia gugup, menggenggam tangan sahabatnya. Tangannya terasa sangat dingin. Nar, aku takut. Aku benar-benar gugup. Aku takut salah bicara nanti atau salah jawab, kata Zafira. Nara menahan air matanya, berpura-pura ceria. Jangan takut, ucapkan dengan hati, aku di sini, selalu mendukungmu. Dalam hatinya, Nara menangis. Andai aku yang duduk di posisi itu, andai aku yang menjadi pengantin. Namun, ia hanya bisa menutupi perasaan itu dengan senyum palsu. Di ruang akad, suara saksi dan penghulu bergema. Penghulu, Aziz bin Abdullah, saya nikahkan engkau dengan Zafira binti Harun, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aziz dengan suara lantang dan mantap berkata, saya terima nikahnya Zafira binti Harun dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seisi ruangan berseru. Sah, air mata Zafira menetes haru. Sementara Nara, yang berdiri di sudut ruangan, hanya bisa menunduk. Senyumnya tampak tulus, tapi hatinya robek berkeping-keping. Setelah pernikahan, Nara semakin sering hadir di rumah Zafira. Ia membantu pekerjaan rumah, menemani Zafira belajar menjadi istri. Bahkan kadang ikut mendengarkan ceramah Aziz. Namun tanpa disadari, kebersamaan itu justru membuat cintanya pada Aziz tumbuh semakin kuat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Aziz menundukkan pandangan, cara ia memperlakukan Zafira dengan lembut, bahkan suaranya saat membaca doa setelah sholat. Suatu sore, saat Zafira sibuk di dapur, Nara dan Aziz tanpa sengaja berduaan di ruang tamu.
Aziz sedang menulis materi kajian, sementara Nara menunggu sahabatnya. Nara, kamu sering sekali membantu Zafira. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikanmu. Ucap Aziz sopan. Nara menunduk, hatinya bergetar. Saya hanya ingin melihat sahabat saya bahagia, Ustadz. Jawabnya. Aziz tersenyum. Masya Allah, sahabat yang baik. Itu anugerah besar. Semoga persahabatan kalian langgeng hingga surga. Katanya. Ucapan itu membuat dada Nara sesak. Ia menahan napas, lalu buru-buru berdiri. Saya ke dapur dulu, Ustadz. Pamitnya. Begitu sampai di dapur, ia langsung memeluk Zafira dari belakang. Zafira terkejut. Nar, kenapa tiba-tiba meluk? Tanya Zafira. Nara menyembunyikan tangis. Ia tertawa kecil. Aku cuma kangen aja. Kamu sekarang sibuk sama suami. Aku jadi ikut kehilangan sahabatku. Kata Nara pura-pura ngambek. Zafira tersenyum, membalik badan. Nar, kamu tidak akan pernah aku lupakan. Kamu bagian dari hidupku. Aziz pun tahu, kamu seperti adik bagiku. Kata Zafira. Kata-kata Zafira membuat hati Nara semakin hancur. Ia tersenyum sambil menahan air mata, menyembunyikan rahasia besar di balik senyumnya. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Nara menangis terseduh di atas sajadah. Dalam doanya, Ya Allah, ampuni aku. Aku mencintai seorang suami yang bukan milikku. Jangan biarkan aku merusak kebahagiaan Zafira. Kuatkan aku untuk memendam rasa ini, meski aku hampir tak sanggup lagi. Ucapnya, dan sejak saat itu, hidupnya menjadi pertempuran batin antara cinta yang meledak dan persahabatan yang ingin ia jaga. Hari-hari berlalu, rumah tangga Zafira dan Aziz berjalan harmonis. Zafira mulai terbiasa dengan peran barunya sebagai seorang istri. Meski masih kikuk, Aziz selalu membimbing dengan sabar. Sementara itu, Nara tetap hadir sebagai sahabat yang setia. Ia membantu Zafira menyesuaikan diri, mengajarinya memasak, dan menemaninya saat suaminya sibuk berdakwah. Namun di balik semua itu, tubuh Nara mulai sering melemah. Suatu pagi, saat mereka bertiga sarapan di meja makan rumah Zafira, wajah Nara tampak pucat. Ia berusaha tersenyum, tapi tangannya gemetar saat memegang sendok. Zafira yang khawatir langsung bertanya, Nara, kamu kenapa? Dari tadi wajahmu pucat sekali. Nara menjawab dengan senyum paksa. Nggak apa-apa, Fir. Mungkin cuma masuk angin. Aziz menatap serius. Kamu sering terlihat lemah, Nara. Jangan abaikan kesehatan. Kalau perlu, periksa ke dokter. Usul Aziz. Insya Allah, Ustadz. Saya baik-baik saja. Kata Nara menjawab dengan tertunduk. Namun begitu pulang, rasa sakit di perut bagian bawah kembali menyerangnya. Ia meringis kesakitan, bahkan sampai jatuh terduduk di lantai kamarnya. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Beberapa hari kemudian, karena sakit yang semakin sering datang, Nara memberanikan diri periksa ke rumah sakit seorang diri. Ia tak ingin Zafira dan Aziz khawatir. Dokter memeriksa dengan seksama, lalu menatapnya dengan wajah serius. Dokter berkata, Nona Nara, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tumor di rahim. Kemungkinan besar ini kanker. Kita perlu tindakan lebih lanjut. Dunia Nara seakan berhenti. Suara dokter menggema di kepalanya membuat tubuhnya gemetar hebat. Kanker, dok? Tidak mungkin. Saya masih muda. Saya sehat. Ucap Nara dengan suara bergetar. Dokter menanggapinya dengan lembut. Saya mengerti perasaanmu, tapi kita harus hadapi kenyataan ini. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang sembuh. Nara menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya pecah. Tubuhnya terguncang hebat. Ya Allah, kenapa harus aku? Apakah ini balasan karena aku mencintai suami sahabatku? Ucapnya lirih. Bahkan hanya dia yang mendengarnya. Hari itu Nara pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Zafira sudah menunggunya. Zafira dengan senyum menyambut. Nar, dari mana aja? Aku khawatir. Nara tersenyum kaku. Dari pasar, Fir. Cari sayur buat masak nanti. Jawabnya berbohong.
Zafira memegang tangannya. Kamu benar gak apa-apa? Mukamu pucat sekali. Tanya Zafira sambil memandangi wajah Nara. Nara menahan tangis, lalu memeluk Zafira. Aku baik-baik aja, asal kamu jangan pernah ninggalin aku. Ucap Nara di pelukan Zafira. Zafira terkejut dengan pelukan erat itu. Tapi ia hanya membalas dengan senyum hangat. Ia tidak tahu bahwa sahabatnya sedang menyembunyikan luka yang begitu dalam. Malam itu, Nara sujud lama di atas sajadah. Air matanya mengalir deras, membasahi kain sholatnya. Ya Allah, aku tahu engkau memberi penyakit ini bukan tanpa alasan. Jika ini caramu menembus dosaku, aku ikhlas. Tapi ya Rob, aku hanya punya satu permintaan. Izinkan aku mencintainya walau hanya dalam diam. Jangan biarkan aku pergi sebelum aku bisa mengungkapkan apa yang aku simpan selama ini. Doanya pada Sang Maha Kuasa. Suara tangisnya teredam dalam keheningan malam. Di saat yang sama, Zafira di kamarnya juga sedang berdoa untuk rumah tangganya. Tak ada yang menyadari bahwa doa dua sahabat itu kini akan bertabrakan dengan takdir yang sangat pahit. Sejak hari itu, hidup Nara berubah. Senyumnya masih terukir, tawanya masih terdengar, tapi semua itu hanyalah topeng. Di baliknya, ia menyembunyikan kebenaran yang suatu saat akan ia ungkapkan, meski bisa menghancurkan segalanya. Suatu malam, bulan separuh menggantung di langit. Rumah Zafira sepi setelah Aziz pulang dari mengisi kajian dan langsung tertidur karena kelelahan. Di kamar tamu, Nara terbaring dengan tubuh lemah. Rasa sakit di perutnya semakin menjadi-jadi, membuat peluh dingin bercucuran. Zafira yang baru saja selesai menyiapkan minuman hangat mengetuk pintu kamar Nara. Nar, kamu sudah minum obat? Aku bawain susu hangat, biar badanmu agak segar. Nara tersenyum tipis. Makasih Fir, kamu selalu perhatian sama aku, jawabnya. Zafira duduk di tepi ranjang sahabatnya, menatap wajah pucat itu dengan iba. Nar, aku serius. Kalau sakitmu gak reda, besok kita ke dokter bareng. Aku gak tenang kalau kamu terus-terusan begini. Nara menunduk, air matanya menetes. Fir, sebenarnya ada hal yang ingin aku ceritakan. Tapi aku takut kamu benci sama aku. Ucap Nara. Ya memang, terkadang Nara suka menginap di rumah Zafira. Karena memang sudah kebiasaan seperti itu sejak Zafira belum menikah. Zafira mengernyit mendengar ucapan Nara, lalu menggenggam tangan sahabatnya. Nar, kamu sahabatku sejak kecil. Apapun masalahmu, aku gak akan pernah benci. Cerita saja. Nara terisak. Ia menggenggam erat tangan Zafira. Gemetar, seolah tenaga terakhirnya akan hilang jika ia melepaskan. Fir, aku mencintai suamimu, kata Nara lirih. Kalimat itu jatuh begitu berat. Ruangan hening, jantung Zafira seakan berhenti berdetak. Ia menatap Nara dengan mata membelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Nah, apa yang kamu bilang barusan? Tanya Zafira dengan suara bergetar. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku berdosa, tapi aku gak bisa membohongi perasaanku. Sejak pertama kali melihat Ustadz Aziz di masjid, aku jatuh cinta. Aku mencoba menahannya, Fir. Aku berusaha ikhlas, tapi semakin hari, rasa ini semakin menyiksa. Jawab Nara. Tangisnya terdengar begitu keras. Zafira terdiam, hatinya remuk. Bagaimana mungkin sahabat yang selama ini ia anggap saudara justru menyimpan cinta untuk suaminya? Air matanya perlahan menetes, tapi ia menahan diri untuk tidak berteriak. Nar, kenapa kamu tega? Kenapa kamu gak bilang dari dulu? Aku merasa dihianati. Nara terisak memeluk Zafira. Aku gak pernah berniat menghancurkan kamu, Fir. Aku hanya ingin menyimpannya sendiri. Tapi sekarang aku sakit. Aku takut mati tanpa pernah jujur. Aku gak mau berbohong lagi. Tolong jangan benci aku. Pinta Nara. Zafira terduduk. Wajahnya tertutup tangan. Tangisnya pecah.
bercampur dengan tangis Nara yang memeluknya erat. Beberapa saat kemudian, Zafira bangkit, berjalan ke jendela, menatap bulan yang muram di langit. Suaranya lirih, bergetar menahan perasaan campur aduk. Nar, kamu tahu nggak? Aku ikhlas menikah dengan Aziz karena aku percaya ini jalan Allah. Aku ingin rumah tangga yang diridhoi. Tapi sekarang, aku bingung antara cintaku pada suami dan persahabatanku sama kamu, ucapnya. Nara menangis terseduh. Fir, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Sakit ini sudah cukup menyiksa. Aku hanya ingin merasa dicintai sebelum aku pergi. Zafira menoleh, menatap sahabatnya dengan mata penuh air mata. Dalam hatinya ada marah, kecewa, tapi juga iba. Ia tak pernah sanggup melihat Nara menderita. Malam itu mereka berdua menangis sampai lelah. Aziz sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ia tertidur di kamar. Zafira hanya bisa duduk terdiam memandang sahabatnya yang terbaring lemah. Wajahnya penuh kepedihan. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, ujian apa lagi ini? Bagaimana mungkin aku bisa memilih antara sahabat dan suami? Jika aku ikhlas, apakah itu artinya aku harus rela berbagi? Tapi mampukah aku?" Tangis lirih Nara menjadi musik pilu malam itu. Sebuah pengakuan terlarang telah terucap, mengubah segalanya. Dan sejak saat itu, hidup Zafira tak lagi sama. Sejak malam pengakuan itu, Zafira tidak bisa tidur nyenyak. Kata-kata Nara terus menggema di kepalanya. Aku mencintai suamimu. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Setiap kali melihat wajah suaminya, hatinya teriris. Dan setiap melihat Nara yang semakin pucat karena sakitnya, rasa iba semakin menghantam. Suatu malam, ketika Aziz tertidur lelap, Zafira bangun dan mengambil air wudhu. Ia menunaikan sholat tahajud dengan tubuh bergetar. Air matanya tak henti menetes membasahi sajadah. Ya Allah, betapa berat ujian ini. Aku mencintai suamiku, tapi sahabatku yang sedang sakit juga mencintainya. Aku bingung harus bagaimana. Jika engkau ridhoi, bimbinglah aku agar tidak salah langkah. Jika ini pengorbanan yang harus aku ambil, kuatkanlah hatiku, kata Zafira dalam doanya. Tangisnya pecah, namun di balik itu ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Keesokan harinya, Zafira duduk bersama Nara di teras. Udara pagi sejuk, tapi hati mereka sama sekali tidak tenang. Nar, aku sudah pikirkan baik-baik. Kamu sahabatku sejak kecil. Aku gak mau melihatmu pergi dengan hati terluka. Kalau benar kamu mencintai Aziz, dan hanya itu yang bisa bikin kamu bahagia, maka aku rela. Aku izinkan dia menikahimu, ucap Zafira pada akhirnya. Nara tersentak. Matanya membelalak lebar. Tubuhnya gemetar hebat. Ya, setelah Zafira tahu apa penyakit yang diderita oleh sahabatnya, dia sudah memikirkan matang-matang. Dia rela untuk berbagi dengan sahabatnya Nara. Nara menangis keras. Fir, jangan bilang gitu. Aku sudah cukup dosa karena mencintai suamimu. Aku gak mau merebutnya darimu. Zafira menahan tangis, mencoba tersenyum, namun senyum itu getir. Kamu gak merebut, Nar. Aku yang merelakan. Aku percaya, kebahagiaan seorang sahabat adalah kebahagiaanku juga. Lagi pula, kamu butuh cinta dan perhatian di sisa hidupmu, ucap Zafira. Nara memeluk Zafira erat-erat, menangis hingga tubuhnya lemas. Ya Allah, sahabat sebaik ini kenapa harus aku hianati dengan perasaan kotor ini? Ucap Nara. Zafira membelai punggungnya. Kamu gak berkhianat, Nar. Kamu jujur sama aku. Itu lebih baik daripada memendam dan aku gak pernah tahu. Kalau aku bisa, aku ingin bagi kebahagiaan ini untukmu, kata Zafira. Beberapa hari kemudian, Zafira akhirnya berbicara pada Aziz. Wajahnya pucat, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Dengan suara lirih dia berkata, Bang, ada hal penting yang harus aku sampaikan. Aziz mengernyit. Apa Zafira? Kamu kelihatan murung beberapa hari ini? Tanya Aziz. Zafira menunduk. Tubuhnya mulai bergetar. Bang, Nara, ia jatuh sakit.
Penyakitnya parah dan dia menyimpan perasaan sama abang, ucap Zafira dengan sulit. Aziz terdiam, wajahnya kaku, seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar. Apa maksudmu? Nara mencintaiku begitu? Tanya Aziz tak percaya. Iya, dia sudah jujur. Aku gak salahkan dia, Bang. Aku tahu itu perasaan yang gak bisa dia kendalikan. Dan aku izinkan abang menikahinya. Demi dia, demi sahabatku. Jawab Nara. Air matanya sudah jatuh. Aziz terperanjat. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Wajahnya bingung. Fir, apa kamu sadar dengan ucapanmu? Kamu istriku. Mana mungkin aku tega menyakiti kamu dengan menikahi sahabatmu? Kata Aziz. Bang, justru karena aku sadar, aku rela. Aku lebih takut melihat Nara pergi dalam keadaan hampa. Anggap ini bentuk cintaku padanya. Dan bentuk cintaku pada abang juga. Kata Zafira sambil terisak. Aziz menatap Zafira lama. Air matanya ikut jatuh. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Kamu istri yang luar biasa, Fir. Aku gak tahu bagaimana harus membalas ketulusanmu ini. Kata Aziz lirih. Beberapa minggu kemudian, setelah izin keluarga dan restu semua pihak, Aziz akhirnya menikahi Nara. Pernikahan itu sederhana, tanpa pesta meriah, hanya akad di masjid dengan saksi terbatas. Nara menangis saat ijab kabul diucapkan. Tangannya gemetar, hatinya hancur bercampur bahagia. Sementara itu, Zafira duduk di sampingnya, menahan air mata yang terus ingin jatuh. Fir, aku gak pantas mendapatkan semua ini. Tapi aku janji, aku gak akan pernah melupakan pengorbananmu. Kata Nara berbisik di telinga Zafira. Zafira tersenyum getir, lalu memeluknya. Hiduplah bahagia, Nar. Itu saja yang aku minta. Namun jauh di dalam hati, Zafira merasa sebuah bagian dari dirinya telah hilang. Dulu dia pernah berhayal akan menemani Nara di pernikahannya. Dan sekarang sudah terwujud, tapi dalam keadaan yang berbeda. Karena dia harus menemani Nara menikah dengan suaminya sendiri. Sejak hari itu, rumah tangga Aziz tak lagi sama. Ada dua hati perempuan yang kini ia rawat. Satu karena cinta dan ikatan, satu lagi karena pengorbanan. Dan perlahan, perhatian Aziz mulai lebih banyak tercurah kepada Nara yang sakit-sakitan, meninggalkan Zafira dengan kesepian yang semakin dalam. Sejak pernikahan kedua itu, suasana rumah Zafira berubah. Rumah yang dulu hangat dengan canda dan doa bersama Aziz, kini sepi dan dingin. Walau tinggal di rumah berbeda, Zafira merasakan jarak yang semakin jauh dari suaminya. Aziz hampir setiap hari berada di sisi Nara. Ia menemani pengobatannya, membawakan makanan, bahkan sering menginap untuk berjaga saat Nara kesakitan. Zafira hanya bisa menunggu, menahan rindu pada suami yang makin jarang pulang. Suatu malam, Zafira duduk sendirian di ruang tengah. Di meja makan ada dua piring makanan yang ia masak dengan penuh cinta. Satu untuk dirinya, satu untuk Aziz. Tapi hingga larut malam, suaminya tak juga datang. Ia menatap jam dinding, hatinya perih. Akhirnya, ia menyimpan makanan itu kembali ke dapur sambil berbisik lirih. Ya Allah, aku ikhlas merelakan suamiku untuk sahabatku. Tapi mengapa hatiku tetap terasa sepi? Mengapa aku merasa kehilangan sesuatu yang tak tergantikan? Katanya lirih. Air matanya menetes, tapi ia segera menghapusnya. Takut jika orang tua melihat kesedihannya. Keesokan harinya, Aziz pulang sebentar. Ia tampak lelah, wajahnya kusut karena bergadang menjaga Nara. Aziz masuk rumah dengan senyum tipis. Assalamualaikum, katanya. Zafira menyambut dan tersenyum hangat meski hatinya perih. Waalaikumsalam, abang sudah makan? Tanyanya lembut. Aziz melepas peci dan duduk. Belum, tapi nggak usah repot, Fir. Aku cuma sebentar. Nara lagi lemah. Aku harus cepat balik. Ucap pria itu. Zafira terdiam. Ia ingin berkata, aku juga istrimu, Bang. Aku juga butuh dirimu. Tapi kata-kata itu hanya menggantung di tenggorokannya saja. Akhirnya, ia hanya duduk di samping Aziz, menuangkan air hangat. Abang, jangan terlalu memforsir diri. Jaga kesehatan juga. Aku khawatir.
kata Zafira lembut. Aziz menatap singkat lalu tersenyum lelah. Iya Fir, doakan Nara segera sembuh. Aku gak mau kehilangan dia. Ucapan itu bagai pisau yang menusuk hati Zafira. Ia menunduk, menyembunyikan air matanya. Malamnya, setelah Aziz kembali ke rumah Nara, Zafira masuk ke kamar dan memeluk bantalnya erat-erat. Ia menangis terseduh. Suara teredam di balik selimut. Ya Allah, aku sudah rela. Aku sudah ikhlas. Tapi kenapa hatiku sakit sekali? Apakah pengorbananku benar? Atau aku hanya menyerahkan kebahagiaanku sendiri? Ucapnya bermonolog. Di luar kamar, ibunya sempat mendengar tangisan itu. Namun sang ibu hanya bisa mengetuk pelan dan berkata, "Sabar ya nak, semua ada hikmahnya. Allah tidak akan membiarkanmu sendirian," kata Bu Salma. Kata-kata itu membuat Zafira menutup wajahnya semakin dalam. Ia tahu Allah bersamanya. Tapi kesepian sebagai seorang istri terasa begitu berat. Hari-hari berikutnya, perhatian Aziz pada Zafira semakin berkurang. Jika dulu ia selalu mengajak makan bersama, kini hanya ada sapaan singkat lewat pesan. Doakan Nara, Fir, kondisinya naik turun. Zara merasa dirinya hanya sebagai istri di atas kertas. Sementara seluruh cinta dan perhatian Aziz kini tercurah untuk Nara. Namun di hadapan Nara, ia tetap tersenyum. Ia tidak ingin membuat sahabatnya merasa bersalah. Nara menatap Zafira dengan mata berkaca-kaca. Fir, aku merasa bersalah merebut waktunya darimu. Kamu jangan benci aku, ucapnya. Zafira memegang tangan Nara. Ia tersenyum getir. Nar, jangan bilang gitu. Aku sudah ikhlas. Yang penting kamu bahagia dan sehat kembali. Padahal, jauh di lubuk hatinya, Zafira mulai merasa hancur perlahan. Suatu malam, setelah berminggu-minggu hidup dalam kesepian, Zafira kembali sujud lama di sajadahnya. Ia menangis begitu dalam, hingga tubuhnya bergetar hebat. Zafira berdoa lirih. Ya Allah, aku hanya wanita biasa. Aku mencoba ikhlas, tapi aku rapuh. Aku tidak sanggup lagi melihat cintaku terpecah. Jika jalan terbaik adalah aku berpisah, maka beri aku kekuatan untuk mengambil keputusan itu. Tangisnya semakin deras. Itu adalah malam ketika hati Zafira benar-benar goyah, dan sebuah keputusan besar mulai tumbuh dalam dirinya. Malam semakin larut. Hujan turun deras membasahi halaman rumah. Zafira duduk di ruang tamu dengan wajah pucat dan mata sembab. Sejak sore, ia sudah memantapkan hati. Rasa sakit karena diabaikan sudah terlalu dalam. Ia mencintai Aziz, tapi ia juga tak sanggup terus hidup dalam bayang-bayang Nara. Pukul 10 malam, Aziz pulang dari rumah Nara. Tubuhnya lelah, matanya sayu. Aziz melepas peci, lalu masuk. Assalamualaikum. Zafira dengan suara lirih menjawab. Waalaikumsalam, Bang. Mari duduk dulu. Aku perlu bicara. Aziz mengernyit, merasakan sesuatu yang berbeda. Ia duduk di kursi, sementara Zafira duduk berhadapan, menunduk dalam-dalam. Ada apa, Fir? Wajahmu pucat sekali. Kamu sakit? Tanya Aziz. Zafira menghela napas, menatap suaminya dengan mata basah. Tidak, Bang. Aku baik-baik saja. Tapi hatiku sudah terlalu sakit. Jawabnya. Maksudmu gimana? Tanya Aziz lagi. Zafira menangis. Bang, aku mencoba ikhlas sejak abang menikah dengan Nara. Aku rela demi sahabatku. Tapi semakin hari, aku merasa tersisih. Abang jarang pulang, jarang peduli. Aku seolah bukan lagi istri, hanya bayangan. Katanya disela isak tangis. Aziz terdiam. Ia ingin membantah, tapi hatinya tahu semua yang dikatakan Zafira benar adanya. Aku tidak sanggup lagi, Bang. Aku ingin kita pisah saja. Aku minta cerai. Kata-kata itu meluncur dan seketika ruangan sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Aziz menatap Zafira dengan mata membelalak. Ia terdiam beberapa saat, seolah tidak percaya. Fir, apa kamu serius? Cerai? Setelah semua yang kita lalui? Tanya Aziz dengan gemetar. Zafira menangis sampai terseduh. Iya bang, aku sudah pikirkan matang-matang.
Aku tidak ingin jadi penghalang antara abang dan Nara. Dia butuh abang, dan aku berhak mendapatkan kebahagiaan juga, jawabnya. Astagfirullah, Fir. Aku bersalah. Aku terlalu sibuk dengan Nara sampai melupakanmu. Tapi jangan minta cerai. Tolong, Fir. Tangis Aziz pecah. Ia menatap istrinya. Zafira menggeleng. Air matanya terus jatuh. Bang, aku tidak kuat lagi. Aku ingin bebas dari rasa sakit ini. Aku ingin belajar ikhlas sepenuhnya. Lepaskan aku, Bang. Tolong lepaskan. Kata Zafira dengan suara yang begitu menyayat hati. Aziz menggenggam kepalanya dengan kedua tangan, menutup wajahnya. Air matanya jatuh deras. Setelah keheningan panjang, ia menghela napas berat. Kalau itu yang terbaik untukmu, baiklah, Fir. Aku lepaskan kamu dengan ikhlas. Aku talak kamu, kata Aziz pada akhirnya. Dia berkata dengan suara parau, terdengar berat. Namun, dia katakan juga pada akhirnya. Tangis Zafira pecah. Meski hatinya hancur, ada juga rasa lega yang menyelusup. Ia merasa bebas dari penderitaan yang mengekang. Beberapa hari kemudian, proses perceraian resmi dilakukan. Zafira pulang ke rumah orang tuanya, membawa hatinya yang penuh luka. Aziz hanya bisa menunduk saat menandatangani berkas perceraian. Sebelum berpisah, Zafira sempat menatap suaminya sekali lagi. Bang, terima kasih sudah pernah mencintaiku. Aku doakan abang bahagia dengan Nara. Fir, kamu wanita yang terlalu baik. Aku yang bodoh melepaskanmu, ucap Aziz. Itu adalah kalimat terakhir mereka sebagai suami istri. Zafira berjalan keluar dari rumah itu dengan langkah berat. Hujan masih turun, membasahi tubuhnya. Tapi di hatinya, ia berjanji pada diri sendiri. Aku akan bangkit. Allah pasti menyiapkan jalan yang lebih indah untukku. Dan ia tidak tahu bahwa jalan indah itu akan hadir dalam sosok seorang lelaki sederhana bernama Yahya. Seorang pengusaha lobster yang soleh dan berhati dermawan. Hari-hari setelah perceraian berjalan berat untuk Zafira. Ia kembali tinggal bersama orang tuanya. Meski disambut penuh kasih, ada luka yang tak bisa ia sembuhkan dengan cepat. Malam-malamnya masih diwarnai tangisan, sujud panjang dan doa agar Allah menguatkan hatinya. Namun Allah Maha Baik. Perlahan kehidupan baru mulai membuka jalan. Suatu pagi, Zafira membantu ibunya berbelanja di pasar tradisional. Saat sedang memilih sayuran, tiba-tiba seorang laki-laki dengan senyum ramah menghampiri sambil membawa keranjang berisi udang dan lobster segar. Dan hari itu adalah hari pertama Zafira keluar rumah setelah masa idahnya selesai. Dan aktivitas Zafira setelah menjadi janda adalah mengajar kembali di sekolah dasar di dekat rumahnya. Lelaki itu tersenyum. Assalamualaikum, Bu. Lobsternya masih segar, Bu. Saya baru panen subuh tadi, ucap pria itu. Bu Salma, Waalaikumsalam. Wah, segar sekali. Berapa harganya, Yahya? Tanya Bu Salma yang memang sudah mengenal Yahya. Zafira menoleh. Nama itu terasa asing, tapi suara lembut dan wajah teduh lelaki itu membuatnya terhenti sejenak. Bu Salma berkata pada putrinya, Zafira, ini Yahya. Dia tetangga jauh kita. Usahanya budidaya lobster. Orangnya rajin dan suka bersedekah. Yahya hanya tersenyum sopan mendengar itu. Oh, jadi ini Zafira. Saya sering dengar cerita tentang kebaikan Mbak Zafira dari ibu-ibu di kampung, ucap Yahya. Zafira menunduk, wajahnya memerah. Setelah lama hancur karena luka, baru kali itu ia merasa jantungnya berdetak berbeda. Beberapa hari kemudian, Yahya sengaja mengantarkan lobster segar ke rumah orang tua Zafira. Ini, Bu, saya bawakan beberapa kilo. Anggap saja sedekah kecil dari saya. Jangan ditolak ya, kata Yahya dengan ramah. Aduh Yahya, kamu ini selalu saja ringan tangan. Allah pasti balas kebaikanmu, kata Bu Salma. Saat itu, Zafira keluar membawa teh hangat. Mas Yahya, silakan minum dulu. Terima kasih sudah bawakan ini, kata Zafira. Ia tersenyum malu. Sama-sama Mbak Zafira, saya senang bisa berbagi. Lagi pula rezeki kalau tidak disedekahkan, bukan rezeki yang berkah, jawab pria itu.
Kata-kata itu menancap di hati Zafira. Ia melihat kesederhanaan tapi juga keteduhan iman dalam diri Yahya, sesuatu yang selama ini ia rindukan. Hari demi hari, Zafira semakin mengenal Yahya. Ia sering melihat lelaki itu membantu warga tanpa pamrih, memperbaiki jalan rusak, menyumbang ke masjid, bahkan diam-diam membiayai anak yatim sekolah. Perlahan, luka Zafira terobati. Ia tersenyum lagi, bukan karena dipaksa, tapi karena hatinya benar-benar merasa hangat. Suatu sore, Yahya mampir ke rumah Zafira, karena memang ada tujuan tertentu. Sebelumnya, dia sudah meminta izin pada orang tua Zafira untuk bicara dengan Zafira secara khusus. Di teras rumah Zafira, mereka duduk berjauhan. Yahya berbicara dengan suara hati-hati. Mbak Zafira, saya tahu masa lalu Mbak berat. Saya juga tahu mungkin hati Mbak masih trauma. Tapi kalau Allah izinkan, bolehkah saya mencoba membahagiakan Mbak? Tanya Yahya. Zafira menatap Yahya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar. Mas, saya takut. Takut luka lama terulang. Tapi, saya juga ingin merasakan dicintai dengan tulus. Jawabnya lirih. Yahya tersenyum tulus. Insya Allah, dengan izin Allah, saya ingin jadi jalan penyembuh luka itu. Saya tidak sempurna, hanya orang biasa. Tapi saya janji akan menjaga Mbak dengan iman saya. Kata Yahya dengan mantap. Air mata Zafira jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya untuk pertama kali merasa tenang. Beberapa bulan kemudian, setelah mendapat restu orang tua, Zafira resmi menikah dengan Yahya. Pernikahan itu sederhana, diadakan di halaman rumah dengan para tetangga, keluarga, dan doa yang tulus. Zafira mengenakan gaun putih sederhana. Yahya dengan pakaian koko putih, wajahnya bersinar karena bahagia. Saat ijab kabul selesai, Zafira menangis, merasa Allah benar-benar telah membalas pengorbanannya dengan anugerah yang tak terduga. Tak lama setelah pernikahan, Allah menganugerahkan kehamilan kepada Zafira. Ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Yahya begitu bahagia. Ia mengazankan bayi itu dengan suara bergetar. Selamat datang ke dunia, nak. Semoga kelak jadi anak soleh yang membawa doa untuk orang tuanya. Ucap Yahya lembut. Zafira menatap suami dan anaknya dengan mata basah. Hatinya berbisik, inilah kebahagiaan sejati. Bukan yang diperebutkan, tapi yang Allah anugerahkan. Ucapnya. Namun di balik kebahagiaan itu, kabar pahit kembali terdengar. Penyakit Nara ternyata kambuh lagi. Aziz yang dulu tampak bahagia, kini harus menelan kenyataan getir. Hari-hari Aziz setelah pernikahannya dengan Nara tidak seindah yang ia bayangkan. Memang, awalnya ia merasa bahagia bisa mendampingi Nara, apalagi setelah penyakitnya sangat membaik. Nara terlihat lebih sehat, ceria dan penuh semangat. Aziz pun memberikan hampir seluruh perhatiannya pada sang istri kedua, bahkan sampai melupakan Zafira. Namun kebahagiaan itu ternyata hanya sebentar. Suatu pagi, Nara terjatuh ketika sedang menyiapkan sarapan. Tubuhnya mendadak lemah, wajahnya pucat, dan napasnya terengah. Aziz panik dan segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter membuat dunia Aziz runtuh. Maaf Pak Aziz, kanker rahim Ibu Nara kambuh, stadium lanjut. Kami akan lakukan yang terbaik, tapi kemungkinan sembuh sangat kecil, kata dokter. Aziz merasa tubuhnya gemetar. Ia menggenggam tangan Nara erat, menahan air mata yang ingin pecah. Nara, kamu janji akan sembuh. Kamu gak boleh ninggalin aku, kata Aziz lirih, mencium tangan istrinya. Nara tersenyum lemah. Bang, hidup dan mati di tangan Allah. Kalau ini memang waktuku, kamu harus ikhlas, kata Nara. Beberapa minggu kemudian, kondisi Nara semakin parah. Ia hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit. Malam itu, ia memanggil Aziz untuk duduk di sampingnya. Bang, aku mau jujur lagi sebelum aku pergi. Sebenarnya, aku selalu merasa bersalah sama Zafira. Dia sahabat terbaikku, tapi aku malah merebutmu darinya, kata Nara pelan. Aziz menangis, menggenggam tangannya. Jangan bilang gitu, Nara. Semua ini pilihan. Aku yang salah. Aku yang lupa pada Zafira, kata Aziz. Bang, kalau aku sudah nggak ada, jangan terlalu larut dalam penyesalan. Doakan aku dan bahagiakan dirimu sendiri.
Jangan ulangi kesalahan yang sama, kata Nara dengan suara yang semakin lemah. Aziz menangis terseduh, mencium tangan istrinya berulang kali. Malam itu, Nara pergi untuk selamanya dengan senyum tenang di wajahnya. Setelah pemakaman Nara, rumah Aziz terasa kosong. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi tangan yang digenggam. Ia merasa benar-benar sendiri. Di saat itulah, bayangan Zafira selalu hadir. Wajahnya yang sabar, pengorbanannya yang luar biasa, serta senyum getir yang selalu ia berikan meski hatinya hancur. Aziz akhirnya sadar, ia telah melepaskan seorang wanita terbaik dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, Aziz tanpa sengaja bertemu Zafira di sebuah acara pengajian. Zafira hadir bersama Yahya dan bayi kecil mereka. Aziz hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan pemandangan itu. Yahya dengan penuh kasih menggendong anaknya, sementara Zafira tersenyum bahagia di sisinya. Air mata Aziz jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya menjerit. Itulah seharusnya kebahagiaan yang kujaga, tapi aku melepaskannya dengan bodoh, ucap Aziz dalam hatinya. Zafira sempat menatapnya sekilas, tersenyum tipis penuh ketenangan. Senyum itu bukan lagi miliknya. Senyum itu kini milik Yahya dan keluarga kecilnya. Malam itu, Aziz kembali ke rumahnya yang sepi. Ia duduk di ruang tamu dengan mata sembab, merasakan kesepian yang dalam. Ya Allah, aku kehilangan dua wanita yang paling mencintaiku. Zafira, wanita yang ikhlas berkorban untukku, dan Nara, sahabatnya yang rela jujur meski harus menanggung rasa bersalah. Aku terlalu bodoh ya Allah, aku menyesal, katanya bermonolog. Ia menangis dalam sujud panjang, berharap Allah mengampuni semua kesalahannya. Tapi penyesalan itu tetap tinggal di hatinya, menjadi bayangan yang tak akan pernah hilang. Dan setiap kali ia berdakwah, apalagi saat membahas rumah tangga, air matanya selalu menetes, teringat dengan masa lalu pahitnya. Namun dia berusaha kuat. Walau setiap kali air mata itu menetes, dia harus segera menghapusnya, agar kesedihannya tak terlihat oleh orang lain. Oke Bunda, demikian kisahnya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.